Anda mau jualan sayur, tapi bingung bagaimana cara menghitung labanya? Simak videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak BK, Salam Sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tips mudah menghitung laba seorang penjual sayur. Penjual sayur itu bermacam-macam, ada yang di pasar, ada yang keliling, ada yang di rumah. Dan bagi teman-teman yang masih akan berjualan sayur atau masih mempunyai rencana berjualan sayur tapi mikir-mikir bagaimana ya cara menghitung labanya, apakah kayak toko retail, toko baju, dan toko gerabah yang mana mereka hanya bisa menghitung laba dari barang yang laku, sedangkan untuk laba keseluruhan dari modal yang dikeluarkan itu nggak bisa. Apakah seperti itu? Apakah butuh mesin komputer yang biasanya untuk menghitung laba-laba yang masuk dari barang yang terjual? Tidak. Misalnya pedagang keliling. Pedagang keliling itu modal dan laba sangat mudah dideteksi. Yang pertama untuk keseluruhan ya, supaya kita bisa mengetahui berapakah laba bersih kita dalam sekali jualan dalam satu hari ini, karena kita tahu bahwasanya sayuran itu nggak sama dengan jualan-jualan dagangan yang lain. Target jualan sayur itu harian, jadi modal sekian dijual dengan waktu hanya satu hari harus kembali modal beserta labanya, jadi hitungannya per hari seperti itu, bahkan ada yang hanya per jam. Kita mulai dari penjual keliling. Usahakan sebelum kita berangkat ke Tengkulak itu harus mengetahui berapakah uang yang kita bawa ke tempat Tengkulak atau pasar Indo misalnya. Misal 600, nah, atau sekarang kan masih mahal, misalnya 1 juta. 1 juta yang untuk Tengkulak kita batasi nominal 1 juta. Kemudian biasanya saya membawa uang lebih Pak untuk apa itu namanya, kembalian, karena biasanya kembalian itu sulit kalau nggak bawa dari rumah, nggak ada yang pecah. Oke, modal utama 1 juta, uang untuk kembalian sampean bawa mungkin 300 ya, yang pecah-pecah itu disendirikan. Kemudian yang 1 juta itu dibelanjakan untuk kebutuhan dagangan semua. Andaikan memang sisa itu jangan dicampur dengan uang untuk kembalian tadi, tetap disendirikan. Jadi kita tetap menghitungnya modal 1 juta. Kemudian ketika kita berjualan dalam satu hari itu dapatnya berapa, kurangnya berapa, nanti sampai finish, mulai dari awal jual sampai jam pulang mungkin jam 3 atau jam 2 atau bahkan hanya yang sampai jam 9 pagi itu sudah habis. Kemudian kesemuanya itu dihitung kembali, totalnya berapa, digabung dengan sisa yang 1 juta tadi. Jadi umpama 1 juta yang ternyata yang kepakai cuma 970, yang 30 dimasukkan lagi, kita ambil yang 1 juta. Jadi hanya kan dalam satu hari itu jualannya mencapai 1.500.000, yang 1 juta diambil, berarti kita laba bersih 500, gitu ya. Sangat mudah sekali. Dari ketiga pilihan tadi, maksudnya pedagang keliling, rumah, dan pasar, itu yang paling mudah yang keliling, karena tidak begitu, nggak nimbang, nggak apa itu namanya, nggak mewadai di lokasi jualan, jadi tinggal sudah wadahan dibawa keliling seperti itu. Kemudian prinsipnya sama dengan, atau caranya sama dengan rumus ekonomi, hasil jualan dikurangi modal sama dengan laba. Kalau jualan sayur itu bisa seperti itu, tapi kalau sampean jualannya di di toko retail itu nggak bisa, apalagi swalayan. Mereka hanya, meskipun modalnya sangat besar, mereka nggak bisa menghitung sedetail itu,
sevalid itu, karena kita benar-benar valid bahwasanya oh ini saya laba sekian ratus, karena jelas tadi ketika saya berangkat membawa uang sekian. Nah, kalau tercampur dengan uang yang apa itu namanya, uang yang buat kembalian tadi Pak, yang 300 itu Pak, yaitu kita ambil lagi. Jadi andaikan total 1.500.000 ke semuanya ya, karena campur dengan uang yang disediakan untuk kembalian itu campur, berarti kan total ke semuanya 1.300.000 modalnya, modal yang untuk belanja dan modal untuk kembalian. Kalau dapatnya 1.500.000 berarti kita bersihnya 200. Itu ya mudahnya bakul sayur harian itu seperti itu. Jadi kita bisa langsung menyisihkan 200, yang mana itu benar-benar free 100% untung ya. Paham ya? Bagi teman-teman yang masih mempunyai kebingungan mau dagang sayur nanti gimana ngitungnya, jangan-jangan sulit seperti dagang-dagang di toko-toko, enggak sesimpel itu. Oke. Yang kedua, kita dagang sayur di pasar. Kalau di pasar itu sebenarnya hampir sama, yang beda cuman sistem apa itu namanya, proses melayani penjualan. Karena kalau keliling kan sudah diwadahi, jadi satu wadah berapa, ini berapa. Kalau di pasar kan kilon, jadi ditimbang, saya beli seperempat, sekilo, 2 kilo, 3 kilo seperti itu. Kalau di pasar itu sebenarnya intinya tetap sama. Ketika kita ke pasar induk itu nggak cukup membawa uang modal saja, nggak perlu membawa uang untuk apa itu kembalian, karena nanti setelah dari pasar induk kita masih pulang kemudian ke pasar yang kita akan jual. Seperti saya ya, saya berangkat biasanya saya batasi, nanti saya mau belanja dengan jumlah modal 1 juta. Kemudian saya belanja betul-betul apa yang saya butuhkan. Kemudian kok sisa, ternyata barangnya naik turun kan, yang kemarin mahal sekarang murah, sisa 150, itu tetap saya hitung modal, sisanya berapa itu tetap digabung. Setelah itu nanti di pasar dijual, habis atau enggak jumlah uangnya dihitung, dikurangi modal yang tadi. Seperti itu, tetap sama selama itu tidak kecampuran dengan barang dagangan yang kemarin-kemarin, hanya seperti itu. Jadi laba bersihnya berapa langsung bisa dideteksi. Kalau untuk yang toko sayuran yang di rumah seperti milik saya itu kan biasanya ada pasangannya seperti barang-barang toko seperti biasa ya, ada minyak, kemudian apa, sabun-sabun dan lain-lain. Kalau memang Anda ingin mengetahui laba dari sayurannya saja bersih per hari berapa, kita harus bisa memilah-milah uang yang masuk dari, oh ini dari sayur, kita punya uang, punya tempat uang sendiri, ini sayur. Kemudian ini untuk barang-barang yang lain yang retail seperti sabun dan lain-lain itu. Nah nanti perputarannya kan kita juga bisa mengetahui ya kulaknya tadi berapa, kemudian kita jual per harinya. Selama uangnya ini tidak tercampur dengan uang hasil jualan barang-barang minyak dan lain-lain itu, kita bisa hitung sisanya berapa dan setelah diambil modal. Cukup simpel sebenarnya, tapi kadang orang sebelum terjun langsung itu bingung hitungnya itu gimana, kan barangnya cepat busuk, itu bagaimana ya. Seperti itu cara menghitungnya. Sebenarnya kalau teman-teman mau mengecek di beberapa video saya sebelumnya, itu sering saya membuat konten yang mana itu menunjukkan modal saya berapa, untungnya berapa, juga kadang rugi, kadang juga laba banyak, kadang juga ngepres. Ya setidaknya kita memantapkan hati lah sebelum kita terjun ke dunia sayur, sudah tahu oh ternyata proses penghitungan labanya seperti ini. Jadi nggak harus menyisihkan seperti di swalayan itu kan. Kalau di swalayan kan nih Mas aku untungnya segini, modalnya segini di komputer itu.
kemudian ini titit, nanti di nominal dijumlah, oh dalam 1 hari keuntungan saya dari barang yang saya jual itu sekian. Kalau sayur enggak, itu global, dari modal sekian semua saya jual, ada sisa, ada yang laku, uang kumpul yang laku sekian dipotong modal, sisanya berarti 100% laba. Seperti itu, sangat mudah sekali. Jadi nggak usah harus bingung-bingung enaknya jualan sayur atau enggak ya, karena saya itu bingung. Beda lagi nanti kalau sayur Anda itu bercampur dengan seperti bumbu-bumbu bawang brambang, pon-pon seperti itu beda lagi, karena untuk bumbon dan empon-empon itu selain modalnya juga 3 kali lipat dari sayur, sedangkan labanya itu lebih sedikit dan biasanya barangnya itu enggak sekali habis, jadi bisa bertahan sampai seminggu bahkan beberapa hari kemudian. Kan ngitungnya ribet, loh ini uang dari sayur atau uang dari bawang yang kemarin. Nah seperti kalau memang pengen utuh, benar-benar utuh, tahu mengetahui kalau mempunyai jadwal dalam 1 hari saya wajib menabung sekian dan menyisihkan uang yang benar-benar free ini untung, ya sistemnya seperti itu tadi. Sangat mudah ya. Ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berjualan sayur. Ya saya doakan semoga lancar ya dan bisa memahami siklus perdagangan sayur itu seperti apa, cara mengambil untungnya itu bagaimana, cara pengemasannya biar menjadi banyak, dari kiloan ke eceran itu bagaimana, di video saya sebelum-sebelumnya juga ada. Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, siapa tahu nanti ada video yang cocok dengan kebutuhan Anda selanjutnya. Terima kasih, salam sayur Indonesia.